Halo guys, sekarang kita sudah berada di Sade Village. Ya. Di Dusun Sasak Sade, Jambitan, Lombok. Oh gitu. Langsung masuk nih. Alright. Guys, sekarang saya lagi ada di Desa Sade, Dusun. Seperti apa desanya? Ikutin terus ya. Sekarang saya maaf. Ini harus data kunjungan. Iya, dari sini, Pak. Mana? 21 ya? Iya, tanggal 21. Tanggal 22. Oh, 22. Oh, sekarang ini bukan nomor urut. Oh, iya, nomor urut ini tanggal 29 30 ya? 30 ya. Saya nggak pakai kacamata jadi nggak ini. Tanggal 22. 22 622. Sendirian, Pak. Iya, sendiri. Ini apa lagi? Jumlah rombongan 70 Oh, orang. satu. Ya, dan ini sumbangan untuk Oh, kampung sumbangan seilasnya. untuk kampung. Nanti saya balik bisa? Iya, Bisa ya? Nanti ya. Dan ini beda sama dokumen ini. Iya, siap. Oke, nanti ya. Iya, Pak. Oke. Bisa langsung dimulai aja vlognya, nanti kita bisa duduk dulu di Brugga. Oh, Saya ceritakan gitu. sedikit tentang kampung. Oke. Sopannya dengan cara diculik atau dilarikan anak ceweknya, Pak. Ya, tradisi. Kalau tradisi nyuliknya itu dinamakan beroros. Beroros itu istilahnya dipaksa anak perempuannya. Oh. Tapi beda, Bapak, kawin lari dan kawin culik. Kalau untuk kawin lari, cowok ceweknya haruslah suka sama suka dulu. Oh, Baru kalau ngebawa culik. lari anak perempuannya diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua. Karena kalau misalkan sampai orang tuanya tahu, barangkali bisa batal menikah, Pak. Karena kan anak perempuannya ini diambil lagi. Sampai ketahuan, jadi harus diam-diam. Makanya sementara waktu anak perempuannya ini disembunyikan dulu keluar dari kampung Sade, Pak. Oke. Dan kalau untuk kawin culik atau beroros ini sudah diajak menikah, si perempuannya nggak mau, kita bisa paksa, kita gendong caranya. Anak perempuannya bisa digendong. Tapi kan kalau udah suka sama suka, Kalau suka sama suka tuh yang kawin lari, Pak. Iya, jadi kawin berarti culik. keluar dari kampung. Jadi iya, sementara waktu kita bawa keluar dulu dari kampung. Ya, jadi mau nggak mau, setuju nggak setuju, Bapak, kalau sudah lewat 1 malam anak perempuan ini dilarikan atau diculik, itu nggak boleh batal, harus mau. Akan tetap melaksanakan acara-acara perkawinan secara istiadat maupun secara agama. Cuma di sini syarat utama bagi anak perempuan kalau belum bisa menenun, nggak boleh dulu menikah, Bapak, anak gadisnya. Jadi harus bisa buat kain dulu, Harus baru boleh menenun. diculik. Iya, 15 tahun, 16 tahun di sini usianya menikah. Karena kalau sudah usianya 20 belum juga menikah, dibilang perawan tua di sini. Karena di sini menikah muda, soalnya menikah dulu baru pikir masa depan. Ya. Dan kalau untuk pekerjaan masyarakat Sasak di sini, Bapak, bertani padi semuanya, nggih. Tapi kalau untuk bertaninya itu cuma sekali setahun, karena kan di sini nggak ada pengaliran irigasi, cuma nunggu hujan. Gitu. Jadi selain dari bertani, menenun ini sebagai kerja tambahan sehari-harinya di sini, Bapak. Selain dari bertani, nggih. Nanti kita sambil mutar keliling, kita bisa masuk di rumah, salah satu rumah kami. Di sini nggak kan, kalau membersihkan rumah menggunakan kotoran kerbau di sini seminggu sekali. Jadi kalau belum dipel, kalau belum dibersihkan, rumah kami di sini masih belum kami anggap bersih di sini, Bapak. Pakai kotoran? Pakai kotoran kerbau, tapi biar baunya sebentar, maka yang dipergunakan yang baru-baru keluar itu, Pak. Baru keluar dari, kita sebut aja lah, dari rescue karena Iya, kerbau iya, itu, Pak, iya. masih fresh. Kalau sudah 2-3 hari keluar, akan lebih lama hilang baunya. Oh, gitu. Baik, mungkin sambil kita. Boleh, tadi Sade apa artinya? Jadi Sade itu artinya obat, berasal dari Sanskerta kuno. Leluhur kami dulu pernah menginap di beberapa tempat, tapi nggak pernah merasa nyaman, nggak pernah merasa tentram, sehingga setelah tinggal di Bukit Nur Sade, Pak, nama dari kampung kami kan bukit, ini kan gunung, jadi Bukit Nur Sade, barulah merasa terobati gundah gulananya itu, Pak. Iya. Diartikan Oke. obat atau kesadaran. Siap. Baru mulai sadar bahwa di sinilah saya akan bertahan hidup. Oke. Gimana? Oke. Ayo, jalan kita saksikan ya. Wah, jambunya udah mulai mau berbuah. Ini hasil tenun semua. Hasil tenunan tangan semua. Nanti kita bisa langsung lihat di atas nanti cara pembuatannya dan juga hasil dari tenun.
Kalau untuk atap yang dipergunakan ini, Bapak, ini atapnya dari rumput alang-alang, gitu. Rumput alang-alang semua harus. Iya. Rumput. Jadi, kalau di sini namanya eri. Eri. Jadi sebutan sasaknya eri. 7 tahun sekali diganti, Bapak. Apanya? Alang-alangnya ini 7 jadi, tahun? Iya, 7 tahun sekali baru diganti. Kalau memasangnya tebal, bisa tahannya sampai 10 tahun. Jadi biarpun sekali hujan besar nggak akan ngerembas, nggak akan Oh bocor. gitu. Kalau tebal bisa sampai 10 tahun baru diganti lagi, Mak. Jadi makin tebal pemasangan bisa makin kuat. Iya, iya. Dan kalau misalkan alang-alangnya ini sudah bocor, Bapak, di satu titik, Uh-uh. itu semua sekali diganti, nggak bisa disulam-sulam. Oke. Oh. Ini sudah harus sekalian. Ini kopi sata, Boleh. satu tumbuk sendiri. Iya. Sibuk. Aru mulik kamu arah ikam tai. Ngojek. Dan seperti ini, Bapak, ya bentuk dari rumah tempat tinggal kami. Ini salah satu dari rumah kami, bisa dibilang yang tertua, Pak. Jadi bangunan rumah kami di sini namanya Bali Tani. Jadi Bali itu artinya rumah, sedangkan tani ini pekerjaan kami. Pintunya ini dibuat rendah, biar kita sebelum masuk rumah itu merendahkan diri sama sang pencipta dan juga biar sopan sama pemiliknya. Jadi hati-hati, Pak, sudah banyak sih kenangan di sini, nggih. Ayo silakan bisa masuk ke dalam. Bisa langsung masuk dalam. Jadi di dalam sini ada 2 ruangan, Pak, ya. Dapurnya di sebelah kiri, terus di sebelah kanan tempat Boleh melahirkan. masuk? Boleh. Jadi melahirkannya di sini pakai dukun soalnya, Bapak, ya. Oh, Jadi setiap ini rumah kan mempunyai tempat melahirkan masing-masing. ini buat apa? Melahirkan. Oh. Tempat tidur anak gadis. Biar nggak terlalu cepat diculik sama cowoknya. Ya. Kan harus malam hari kalau culik anak cewek, Pak. Oh, Siang hari gitu. bisa kasih adat. Ya, di sini dapurnya karena lebih tinggi biar nggak cepat terjadi kebakaran. Karena kan masak mesti pakai kayu bakar soalnya di sini. Oke, oke. Asapnya bisa buat bangunannya tambah kuat tahan atau anti rayap. Kan. Hmm. Dan kalau untuk yang di sini tuh namanya sesangkok. Jadi sesangkok ini tempat tidur orang tua di sini dan juga tempat menerima tamu. Jadi kalau untuk pondasi dari rumah kami ini dari tanah liat dicampur kulit padi. Dan seminggu sekali dibersihkan menggunakan kotoran kerbau. Oh gitu. Tujuan rumahnya ini dipel pakai kotoran kerbau. Itu yang pertama biar pondasinya kuat, terus nyamuk lalat nggak masuk dan sebagai penolak balak. Pak. Oke. Anak tangkatnya 3 mempunyai arti. Jadi kenapa anak tinggalnya 3 atau undak-undaknya 3? Karena sebelum kami beragama Muslim, dulu di sini penganut ajaran Islam Wutelu namanya, Pak. Dinamakan Islam Wutelu karena antara Islam, Hindu dan animisme dicampur 3 kepercayaan. Dan kalau dulu cuma kiainya saja yang sholat maupun puasa. Tapi setelah dari Pulau Jawa masuk ke Sasak ini dari tahun 1965 baru Muslim semua. Jadi kalau sekarang harus masing-masing sholat sudah nggak bisa lagi 2 kidi. Tapi ada tradisi leluhur masih tetap kental karena sampai sekarang masih banyak sekali tempat yang kami keramatkan. Masih Oke. tetap melakukan penghormatan terhadap leluhur, pemangku adat juga masih tetap. Jadi apapun acara ritual adat maupun keagamaan, keduanya ini selalu berdampingan, Pak. Baik itu kiai dengan pemangku seperti itu. Oh. Ya, jadi inilah salah satu rumah kami seperti ini juga pemasangan atapnya, Bapak, ya dari bawah dulu jadi Rendah nggak ada itu. lapisan. Iya. Oh iya, nggak ada lapisan Baik, dia. hati-hati kepalanya, Bapak. Nggak ini ya, nggak bocor. Nggak rembas, Pak. Nggak rembas, akan bocor. Dan kalau untuk tempat yang ini, Bapak, ya dinamakan pohon cinta. Jadi ini pohon cintanya. Kenapa dinamakan pohon cinta? Ya biasanya kami di sini kalau mau janjian menikah ketemunya di sini. Jadi kenapa ketemu di pohon mati seperti ini? Karena harapan kami semoga cintanya itu kekal abadi sampai mati seperti pohonnya ini. Makanya dinamakan Wow, pohon romantis. cinta. Iya, sudah banyak yang cintanya ketemu di sini, Pak. Tapi tenang aja cintanya. Ini mati. pohon apa Aslinya ini sebenarnya? pohon nangka, Bapak. Oh Pohon nangka. nangka. Oke. Dan kalau bangunan tinggi ini namanya pelunggu, Bapak. Jadi pelunggu ini tempat kami melakukan acara ritual adat, ketika ada semacam keselamatan kampung, gitu. Jadi kami pergunakan pelunggunya ini, Bapak. Bangunannya tinggi menjulang. Mau naik ke atas? Boleh? Boleh, ya silakan. Kalau kayu yang dipergunakan ini dari kayu jati, Pak. Oh jati ini. Ya, sekarang banyak yang menamakannya menara corona, Pak. Karena dibuatnya setelah corona saja. Oh dibuatnya setelah corona. Iya.
udah pakai genteng itu. Jadi kalau untuk jumlah rumah kami di sini Bapak tidak boleh nambah ya, akan tetap 150 buah rumah. Karena yang mewarisi rumah nanti yang dapat anak laki-laki paling kecil pewaris rumah di sini Pak. Oh, Yang paling kecil yang dapat, yang tuanya buat rumah di luar. Tapi kalau misalkan anaknya perempuan semua, pewaris rumah ini keponakan. Anak perempuan nggak bisa mewarisi rumah soalnya Pak. Jadi Nggak harus bisa ada dia. laki-laki yang mewarisinya di sini. Dan sehari-hari kami juga di sini kalau untuk berinteraksi dengan masyarakat, kami masih menggunakan bahasa daerah kami, Pak, bahasa Sasak ya. Jadi contoh kalau bilang terima kasih di sini matur tampiasi. Mastur, Ya, matur tampiasi. matur Pak. tampiasi. Dan seperti ini juga Bapak hasil-hasil dari kerajinan masyarakat Sasak di sini. Benang yang dipergunakan di sini kami masih pakai benang dari kapas seperti ini Pak ya. Ini benang kapasnya, jadi putih ini warna aslinya kapas Pak. Untuk mewarnai menggunakan pewarna alam di sini. Iya. Ya, tapi kalau mereka tradisinya di sini, kalau ditawar hasil-hasil turunannya itu malah Silakan, bersesuaian Pak, di ya. sini. Itu tradisi masyarakat Sasak di sini. Songket. Paling rumit buatannya songket bisa Iya, sampai 1 songket. bulan proses buatan songket. Kalau Songketnya sarung-sarung bisa pakai sholat bolak-balik. bisa 2 minggu ditenunnya. Kalau untuk kain-kain batiknya bisa 2 minggu juga prosesnya. Bapak ya, gimana? Mungkin mau Iya, untuk lihat dulu kenang-kenangan Pak, hasil satu. tenunannya. Saya kurang paham nanti deh kalau misalnya saya bawa keluarga atau gimana. Jadi, Gelang-gelang mungkin Bapak ya. Sarung sholat ini satu. Iya, Udah dijahit tinggal pakai. cakep ya. Iya, langsung warna jadi kapasnya ya, Bapak. langsung hasil tenunan masyarakat Sasak Pak, satu Udah tempat dijahit tinggal untuk 8 pakai. kepala keluarga. Ini Kalau ada benangnya, laki hasil Pak. tenunannya Oh, mereka gitu. bagi Ini benangnya. sedikit-sedikit. Iya, dengan benangnya baik, itu. seperti Iya. Jadi Mungkin bentuknya satu aja mereka untuk koperasi. oleh-olehnya ada di Nanti sini. aja. Nggak balik lewat sini. Ya, gimana? Oke. Mari Bu. Sampai bisa ngutip dalamnya kan. Iya, nanti Bu. Kapasnya Bapak ya baru selesai dipanen. Ya ini bentuk dari kapasnya belum dipisahkan dengan biji, nanti tinggal dipisahkan dengan biji, baru ada proses pembentukan. Proses pembentukan ini untuk menghaluskan benangnya, setelah itu baru dipintas. Nanti kita bisa lihat proses pemintalan benangnya Pak ya. Ini alat untuk Pintal. memisahkan biji Pak. Oh, Memisahkan gitu. kapas dengan biji, ini yang sudah dipisahkan. Nah ini jadinya halus kan gitu ya. Seperti ini kapasnya, ini sudah dihalusin. Lai ilili banget ya, oke. Sama Ada sasah sama inak gonde namanya, inak gonde. Ibu siapa? Inak gonde, Apa tuh? ibu itu kan inak, Oh, Ibu Ina. Oke. gonde itu nama anaknya, Nama. inak Oh. gonde ya. Ane beli sabuk, dah ini sakaan. Bamsar, bara-aran Inak kak. gonde raja manuk karena Ane alat ini itu. ya jadi sabuk. itu alat untuk Iya. memisahkan biji. Oh, Kalau dimisahkan alat biji. Apa? buatan Sini benangnya terus. beda lagi Pak. Oke, oke. Ane beli ya satu. Nanti Bu. Ya, Pak. Dan ini alat untuk pembuatan benang, Bapak. Ini alat pembuatan benangnya namanya arah ya. Ya, jadi benangnya diputar mengikuti arahnya. Makanya dinamakan arah. Alat untuk pembuatan benang. Jadi kalau sudah banyak yang terkumpul seperti ini, baru nanti siap dijual ke pengrajin. Nanti pengrajin sendiri ngasih warna, mau pewarna apa? Mana masih pakai pewarna alam. gitu. Masih dari kulit kayu, masih pakai daun-daunan Bapak di sini untuk pewarnaan. Dan ini bentuk dari alat tenunan, Bapak. Alat tenunannya ini namanya sensek. Jadi sensek ini berasal dari kata Sasak. Ya, jadi dari usia 8 tahun anak perempuannya sudah diajar menenun. Pokoknya kalau belum bisa menenun, nggak boleh dulu diculik atau dilarikan. Itu syarat utama bagi anak perempuan, Bapak ya. Tapi menenun ini perempuan saja. Gelang Bapak itu ya dari benang kapas. Iya, tadi udah dibeli di luar. Kain-kain Bapak enggak minat. Hah? Songket 125.
Nanti deh, nggak ngerti. Sudah mau balik bapak dengan anak Dan ini lumbungnya Pak, pas padinya di atas. Ini. Kami di sini kalau untuk bertaninya hanya sekali setahun, jadi hasil panennya apa disimpan di atas untuk konsumsi sendiri. Satu lumbung untuk 7-8 kepala keluarga. Dan di setiap tiang ini ada sebagai penghalang tikus juga Bapak ini penghalang tikus. Karena kalau sudah sampai kepala di sini, tikusnya akan jatuh ke jedor, nggak bisa lagi naik ke atas. Oke. Makanya di setiap tiang ada penghalang tikus Pak ya. Lumbung padi inilah yang menjadi ikon dari Lombok, karena kalau kita lihat peta Pulau Lombok itu mirip-mirip lumbung. Oh, lumbung. Ini ya? Iya. Oh. Untuk lumbung padi. Dan kalau rumah kecil kayak gini, ini rumah honeymoon atau rumah bulan madu Pak, namanya Bali Kodong. Ketika ada pasangan yang baru-baru menikah, dibuatkan dulu rumah kecil seperti ini sebagai tempat tinggal sementara waktu. Misalkan nggak bisa buat rumah yang besar, baru pindah keluar seperti itu ya. Oh. Jadi rumahnya dulu setiap ada yang menikah akan dibuatkan di depan rumah kita masing-masing. Rumah kecil kayak gitu ya. Namanya Bali Kodong. Balik Kodong. Nang kebal eh. Ana Naira. Minta 20 je mai. Hai ni ah. Minta ina nanda 20 mai. Mai dengan Naira. Masuk apa ya Dan kalau untuk bentuk dari rumah kami di sini, Bapak ya, semuanya itu hampir sama. Bedanya itu hanya ukurannya saja yang beda, besar kecilnya dari rumah kami. Kalau bentuknya sama semua. Dan di sini juga nggak ada semacam garis bangsawan, Pak. Kasta ataupun marga di sini tuh nggak ada. Cuma kebetulan aja rumah tempat tinggalnya itu ada yang di atas dan di bawah. Malah kalau untuk kepala suku atau ketua adatnya paling di bawah rumahnya, Pak ya. Ketua adat itu namanya Jero Beliang. Jero Beliang ini turun temurun. Kalau sudah misalkan tua itu nanti baru diganti saudara. Kalau sudah habis dari saudara, maka yang menggantikan ini nanti keponakan. Baik, dan ini kita sudah turun lagi Bapak. Dan siap ini mau ada atraksi budaya Pak, kita bisa di sini. Mungkin ya, atraksi budayanya di sini aja. Yang namanya perisian, nama atraksi budayanya ya. Perisian ini salah satu cara masyarakat Sasak untuk memilih pasukan perang dan belum dikatakan pemberani kalau belum berani perisian. Aturan main perisian itu tidak boleh mukul pinggang ke bawah, harus pinggang ke atas. Akan mereka bisa kalau gitu Pak, kita mau nerbangin gerak dulu. Bisa. Benar